Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaumi Adhania Armina Hamzah. Saya kelas 6 SD. Halo Dewan Juri. Halo teman-teman. Perkenalkan ya. Sebelum saya memulai cerita, izinkan saya melantunkan pantun. Pergi ke dalam mengambil sambalan. Ternyata di dalam hanya ada nasi ketan. Saya dari SDN Pademangan Barat 09 ingin menceritakan dongeng persahabatan. Saya juga punya jargon nih teman-teman. Dengarkan ya. SDN Pademangan Barat 09 Cemerlang. Jadi, cerita ini terinspirasi oleh film kartun kanak-kanak yang berjudul Monkey and Friends. Namun, cerita ini sudah saya kelola menjadi cerita saya sendiri. Mulai dari tokoh, alur, dan lain sebagainya. Jadi, di dalam cerita ini juga terdapat makna yang sangat luar biasa. Jadi, teman-teman harus mendengarkannya dengan seksama ya. Mau dengar ceritanya tidak? Cerita ini berjudul Titi dan Tantan. Ayo kita mulai. Titi dan Tantan. Pada suatu waktu di hutan Zambia yang lebat, terdapat hewan-hewan yang hidup bahagia. Salah satunya adalah Titi dan Tantan. Mereka berdua adalah sahabat dari kecil. Titi adalah seekor gajah betina, sedangkan Tantan seekor landak jantan. Mereka tinggal di pohon yang sangat besar di hutan Zambia. Di sana ada beberapa hewan lainnya. Salah satunya adalah Katy. Ia adalah orang hutan yang suka menolong dan baik hati. Dan ada juga Ciki. Ciki adalah seekor ayam jantan yang bertugas untuk membangunkan masyarakat di Zambia. Pada suatu hari, saat matahari mulai muncul, Ciki membangunkan masyarakat di Zambia. Kukuruyuk, kukuruyuk. Suaranya menggelegar di hutan Zambia. Mereka terbangun dari tidur nyenyaknya. Wah, sudah pagi ya? Mana ya Tantan? Titi bangun lebih awal dan mencari Tantan. Tantan, Tantan, ayo bangun. Kita kan harus pergi ke sungai dan mencari makan, ucap Titi. Namun, Titi tidak mendengar jawaban apapun dari Tantan. Titi membangunkan Tantan beberapa kali. Namun, sepertinya Tantan masih tertidur. Disitulah ide jahil Titi muncul. Titi bergegas pergi ke sungai dan mengambil air menggunakan belalainya. Lalu Titi kembali lagi menuju rumah. Di sana Titi melihat Tantan yang masih tertidur. Tiba-tiba, wah, hujan datang, ucap Tantan kaget. Hahaha, Tantan, kau lucu sekali. Ternyata kamu, Titi, yang menyiramku dengan air. Aku kan jadi basah, ucap Tantan kaget.
Ya sudah, aku minta maaf. Ya sudah, ayo kita cari makan dan pergi ke sungai, ucap Titi. Mereka berdua pergi ke sungai dan mencari makan. Tantan sangat menyukai buah blueberry, sedangkan Titi menyukai buah apel. Mereka ingin mengunjungi pohon blueberry. Tetapi sesampainya di pohon blueberry, semua blueberry sudah tidak ada di pohonnya. Mereka terkejut, namun mereka masih mencari blueberry di pohon lainnya. Namun hasilnya sama saja, semua pohon blueberry sudah tidak ada buahnya. Oh, kemana perginya blueberry kesukaanku? Ucap Tantan sedih. Ya sudah Tantan, kita makan buah apel saja hari ini, ucap Titi. Oh, ya sudah deh, ayo kita mencari apel, ucap Tantan. Akhirnya mereka pergi ke pohon apel. Namun sesampainya di pohon apel, sama saja pohon apel itu sudah tidak ada buahnya. Akhirnya Titi dan Tantan pulang ke rumah dengan keadaan perut yang sangat lapar. Dan mereka terbaring lemas. Oh, aku lapar Titi, ucap Tantan. Sama Tantan, aku juga lapar. Tapi kita tidak menemukan satupun makanan kan? Ucap Titi. Tiba-tiba Cepi yang melihat Titi dan Tantan terbaring lemas berpikir sesuatu. Hah? Mereka kenapa ya? Kenapa mereka terbaring lemas seperti itu? Ucap Katy. Dan Katy pun mendatangi Tantan dan Titi. Katy bertanya kepada Titi, mengapa mereka terbaring lemas? Titi, kenapa kalian terbaring lemas sekali? Seperti kalian sedang sakit, kata Katy. Titi pun menceritakan kejadian yang dia alami dan Tantan alami kepada Katy. Jadi gini Katy, aku dan Tantan mencari makan, namun kami tidak menemukan satupun makanan yang tersisa. Kami lapar sekali. Kami dari pagi belum makan, ucap Titi. Ah, jadi begitu. Mungkin karena ini sudah mau memasuki musim dingin. Jadi semua hewan sudah mengambil makanan. Ah, jadi begitu ya, kata Tantan. Kami lapar sekali. Ya sudah, aku membawa makanan yang diberikan oleh keluarga rusa untukku. Mari makan bersama, ucap Katy. Titi pun berbicara. Tidak, nanti kamu lapar gimana? Ucap Titi. Tidak kok, karena makanannya banyak sekali. Akhirnya mereka memakan buah ini bersama-sama. Terima kasih Katy, ucap Titi. Dan mereka melanjutkan makanannya. Mereka sangat senang karena bisa memakan buah-buahan yang banyak sekali. Pesan moralnya adalah sesama manusia dan sesama teman kita harus saling menolong dan berbagi. Karena menolong adalah perbuatan yang baik sekali. Jadi kita harus saling menolong sesama teman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.